Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Lailatul Safaria akan presentasikan mengenai analisis kelayakan usaha Bumbu Maryam. Profil usaha, nama usaha Bumbu Maryam, lokasi Desa Masaran, tahun berdiri 2019, jenis usaha bumbu gulai, bumbu merah, bumbu soto, dan bumbu soto kuning. Metode penelitian ini meliputi yang pertama lokasi dan waktu penelitian. Lokasinya yaitu berada di Desa Masaran dengan waktu penelitian pada tanggal 27 Desember pada jam 5 sore. Sedangkan untuk jenis dan sumber datanya yaitu ada dua, jenis data primer dan sekunder, di mana data primer bersumber dari survei yang dilakukan secara wawancara dan data sekunder berasal dari jurnal dan rujukan lainnya. Kemudian, analisis yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif. Hasil dan pembahasan yang pertama ada aspek teknis yang meliputi perizinan. Usaha Ibu Maryam ini belum memiliki perizinan karena mereka belum mengetahui tata cara mengajukan perizinan ke Dinas Kesehatan. Yang kedua ada penentuan lokasi. Di sini lokasi produksi di Desa Masaran, sedangkan untuk lokasi pemasaran di pasar-pasar terdekat. Selanjutnya penentuan besaran produksi. Penentuan besaran produksi ini ditentukan dari beberapa faktor. Yang pertama permintaan, hari-hari pasar, kemudian hari-hari raya dan harga bahan baku dari bumbu. Selanjutnya itu pemilihan strategi produksi. Di sini Bumbu Maryam melakukan produksi 3 hari 1 kali untuk mengatasi kelebihan penawaran. Selanjutnya itu ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada struktur pasar. Struktur pasar bumbu di Kecamatan Buto bersifat oligopoli karena hanya ada beberapa penjual bumbu saja. Yang kedua ada analisis pasar dan pemasaran. Pemilik Bumbu Maryam ini melakukan analisis pasar untuk mengetahui bumbu apa yang paling laris di pasar. Kemudian ada segmentasi pasar, posisi pasar, dan sasaran pasar. Nah, di sini segmentasinya pasar berdasarkan pendapatan, kemudian sasaran Bumbu Maryam ini di pasar-pasar terdekat dan pemilik warteg. Aspek yang ketiga yaitu aspek manajemen dan organisasi, di mana di sini ada perencanaan. Nah, di perencanaan, Bumbu Maryam juga memiliki perencanaan yang teratur mulai dari awal proses hingga akhir proses. Kemudian ada pengorganisasian. Nah, di sini tidak ada pengorganisasian karena hanya meliputi 2 tenaga kerja saja dan yang mengolah itu pemilik sendiri. Kemudian ada pengarahan. Pengarahan ini dilakukan pada saat proses penggorengan bumbu. Gimana warna bumbu pada saat matang yang tepat seperti itu. Terus yang kedua, yang terakhir yaitu ada SDM. Nah, di sini tidak melakukan perekrutmenan karena pemilik Bumbu Maryam ini mengambil karyawan dari keluarga sendiri atau kerabat. Selanjutnya yaitu dari AMDAL. Nah, di sini pada usaha Bumbu Maryam tidak ada AMDAL, akan tetapi pada pemilik ini mengetahui dari dampak yang ditimbulkan dari usaha ini, yaitu dari adanya kantong plastik pada pengemasan. Nah, di sini pemilik mengetahui bahwa kantong plastik ini dapat mencemari lingkungan, sehingga di sini pemilik memiliki inovasi untuk mengembangkan gimana cara menggunakan pengemasan tanpa plastik. Kemudian selanjutnya yaitu ada aspek finansial. Nah, di sini ada keperluan investasi yang nilainya sebesar 865.000, penyusutan sebesar 137.750, dan kemudian ada biaya variabel sebesar 733.000. Selanjutnya ada perhitungan kelayakan finansial. Nah, yang pertama ada payback period. Nah, jadi di sini menghasilkan bahwa pengembalian modal dilakukan selama 3,4 bulan. Ini dikatakan layak karena pengembalian modalnya dilakukan secara cepat. Kemudian yang kedua ada RR, di mana RR ini hasilnya 853%. Terus yang ketiga ada NPV. Nah, nilai NPV yaitu sebesar 4.642.530. Nah, ini lebih dari 0. Apabila NPV lebih dari 0, maka usaha ini dikatakan layak untuk dijalankan. Selanjutnya ada nilai profitability index. Nah, di sini menunjukkan angka 8,47 sehingga ini nilainya lebih dari 1. Apabila nilainya lebih dari 1, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya aspek sosial ekonomi dan budaya. Dari segi aspek sosial ekonomi, di sini Bumbu Maryam memiliki pengaruh positif karena dapat memberikan pekerjaan meskipun kerabatnya sendiri dan juga bisa memberikan penghasilan tambahan kepada reseller Bumbu Maryam. Kemudian dari segi aspek budaya, di sini mengubah sedikit pola masyarakat yang awalnya mereka membuat bumbu sendiri yang kemudian beralih ke bumbu yang lebih siap pakai.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa usaha Bumbu Maryam ini layak untuk dijalankan, dan untuk sarannya yaitu Bumbu Maryam agar melakukan penomoran PIRT. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.